Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat kepada Bapak Hasan Takwim dan kepada Ibu Nisdarti. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab bersama Bapak Hadril Busudin. Sebuah pantun untuk Bapak Hadril. Pagi-pagi membeli ketan, tak lupa singgah membeli minuman. Assalamualaikum Pak Hadril Busudin. Mari berdiskusi dengan Pak Hasan Takwim. Masih off Silakan Pak kamera. Hadril. Masih off kamera, Bos. Sudah. Sudah, Pak Ustaz. Sudah off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam. Ya, usul Pak Dir. Nama Pak Hasan Takwim itu ditanya apa? Bentuk apa? Kata-katanya apa? Silakan Pak Dir. Ya. Alhamdulillah. Syukron Bu Wike Afwan. untuk berdiskusi dan ini Pak Hasan. Pak Hasan ini masih baru rasanya Pak Ustadz. Tapi udah baru pertama Pak Adriel. Belum pertama tapi sudah mantap urusan beliau. Ya. Dulu masih pemula Pak Adriel. Alhamdulillah. Jadi pemula. Tadi saya lihat ada huruf syarat. Tapi kok nampaknya kok tidak lengkap tuh. Ada huruf syarat, ada kalimat syarat. Bu Noveri, di-share lagi Bu Noveri. Tapi jawab syaratnya yang mana tadi itu saya kok belum tergambarkan tadi itu. Silakan dibuka Bu Noveri. Tadi. Jawab syaratnya yarkubu. Layar kubu fikum. Ya, layar kubu minkum illa walazimah. Jadi di situ. Iya. Ya. Layar kubu. Jadi layar kubu itu karena anda lengkap ini ya. Iya. Dia apa namanya disukunkan disukunkan. Ilahnya bukan layangan Pak Dir. Ada huruf syarat di in tadi Pak Adriel. Nah, biasa normalnya kan lahnya jangan kalau case tadinya nggak lengkap ya Pak Dir. Iya. Di sini bukan lah jangan, bukan penyebab lah, tapi karena huruf syaratnya dia. Jadi kan biasanya gini, kalau jawab syarat biasanya ada kita tambahan terjemahan niscaya, tidak niscaya, tapi dalam terjemahannya tidak muncul kata niscaya tidak atau pasti tidak menjaga kan yarkubu kan tadi yakubuna menjaga tidak menjaga ya. Tidak menjaga. Niscaya konteksnya kalau lah mungkin nggak apa-apa nggak niscaya Pak Dir. Niscaya mereka tidak gitu ya Pak Dir ya. Iya. Tadi itu ya. Yazharu, ya. Jadi yazharu, nah ini tadi mencukupan. Apanya Bu? Jadi ke uraiannya ya yazharu itu kan mensukunkan jadi yang mensukunkan di sini in Pak Hasan ya. Iya. Ya. Ini ke pelakunya hum, kenapa pelakunya hum? Karena ada wasukuna di pada KKSAD itu Pak Adriel. Tapi kalau di depan nyata bagaimana jadinya? Kalau dia tatsharu dia menjadi huwa. Nah, maksudnya ini kalau tasharu dia tetap ya. Jadi untuk pelaku hum dan antum. Ini dibuat hum aja karena konteks ayatnya ya pelakunya hum ya. Antum, ya. Untuk hum dan antum, nah diganti alif. Ya antum ya maaf. Ini dibuat aja hum nggak menghemat tempat kali ya. Konteksnya aja kali ya. Konteksnya ya. Ya. Jadi
Ini berarti ini kakak SAD ya, Pak. Iya, Pak Adriel. Ini pola kata kerjanya apa nih, Pak Hasan? Dohara, Pak Adriel. Pola kata Polanya. kerja. Pola kata kerjanya fa'ala. Fa'ala. Akar katanya dohara, ya, maaf. Kalau umpamanya pola kata kerjanya dirubah menjadi pola af'ala, kakak SAD-nya bagaimana? Kalau berubah menjadi tus, Af'ala. Pola af'ala jadi apa jadinya? jadi yushiru. Yusiruna. Yusiruna, ya kalau di Ya. yusiruna. Jadi kalau begitu, kalau pola fa'ala pelaku anta tadi apa? Kalau pelaku anta Kakak SAD, Pak Adil. kakak SAD ya. Yasharu. Kalau pelaku anta Pelaku anta tasharu. Ya. tasharu. Kalau kita membuat KKP, bagaimana caranya? KKP itu kita hilangkan ciri kakak SAD-nya. Di situ kan ada ta, kemudian ada tasharu menjadi dan huruf kedua daripada kakak SAD atau huruf pertama dari akar kata ini kan sukun, kita kasih alif. Sementara huruf kedua daripada akar kata ini adalah kasrah, maka alifnya kita kasih harokat kasrah. Dia itu maksud saya fathah ya, ha itu karena dia fathah, sehingga alif itu kita kasih kasrah. Kemudian huruf terakhirnya ro itu kita sukunkan menjadi izhar. Kalau pelakunya antuma, Izhara. Ya. Antum, Izharu. Ya. Anti, Izhari. Ya. Antunna. Antunna izharna. Ya. Kalau kita bikin KKP dalam pola af'ala, apa itu, Pak? Kalau KKP di pola Af'ala. karena polanya kan tadi dia itu kan domah di apanya Pak Adriel. Ya. Jadi yushiru. Jadi kalau dia pola fa'ala, polanya tetap jadi ashir kalau apanya, kalau antanya. Jadi kasarnya kan tadi tusiru. Tusiru ya. Tu karena ada za-nya mati, tambah alif penolong, harkanya patah sesuai dengan pola. Ya, kan? sesuai dengan pola. Azhir. Ashir. Tahir. Jadi antumanya Ashira. Antum. Ashiru. Anti. Ashiri. Antunna. Ashirna. Coba buat pola kata KBPA-nya, pola fa'ala. Kita bandingkan dengan pola af'ala. Kalau pola fa'ala, karena kalau KBPA ya Pak Adril, ya fa'ilun. Ya, jadi zahirun. Iya. Kalau pola af'ala, mushirun. Ya. Mushirun. Karena polanya mufilun. Ya. Iya. Mantap. Yang penting rumusnya itu Pak Hasan ya. Iya. Rumus ya. Masih terbalik-balik mikirnya kadang-kadang. Ada halaman Quran itu belakangan. Tapi udah mantap. Udah Pak Hasan udah mantap nih. Rumus udah paham rumusnya. Alaikum ini diganti dengan hum. Diganti dengan hum berarti
mereka itu Pak Dril, orang Ya, ketiga apa itu. jadinya? Hah? Apa jadinya? Alaikum menjadi diganti dengan apa Pak Dril? Mereka. Mereka dengan mereka. Alaihum. Alaihum. Alaihim. Alaihim. Alaihim ya. Ya, mengikuti. Kalau kom nggak bisa, alaikim nggak bisa. Dia Ya, tetap iya hum. ya alaihim. Tapi kalau hum bisa jadi him. Atas kami. Nahnu. Alaina. Alaina. Ya. Ya. Lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Jadi ini sebagai jawab syarat ini sih kan ya. Ya. Ini nggak nampak bagi saya tadi ini. Ya tambah saja nanti ya. Saya mereka tidak. Ya, kemudian ini Tadi ada dibaca kok nggak salah tadi Pak Dril ya, sebagai jawab syarat daripada. Dan di artinya maksud Pak Dir, di artinya nanti ditambahin di saya. Iya. Jadi tertulisnya tidak tertulis di jawab syaratnya karena para peserta itu kan ingin belajar, ingin tahu. Iya Pak. Ini sekaligus, ini kan KKSAD kan sekaligus juga sebagai jawab syarat. Syarat ya. Banyak juga dalam ayat bahwa kata jawab syarat itu dalam KKSAD yang tidak lengkap kan gitu. Jadi di sini. Jadi yakabuna ini Pak Dir bukan la penyebabnya ya. Kalau disebabkan la maka artinya jangan, tidak jadinya kan. Jangan. Iya. Tetap tidak ya. Tidak ya. Ini akar katanya raqabah ya. Kalau gitu KBPA-nya apa? KBPA-nya raqaban. KBPA-nya Ibun. fa'ilun kan rumusnya. Oh ya fa'il raqabun ya. Ulang. Raqibun. Aduh ya. Raqibun. Balik ya. Maaf. Jangan balik-balik Pak Hasan. Ya raqibun ya fa'ilun. Raqibun ya. Jadi malaikat rakib berarti malaikat rakib malaikat jaga ya. Iya, sekali ya. Jaga ya. Rakib atib. Oh iya. Yarku. Kalau pelakunya dirubah menjadi anta. Anta. Berubah menjadi anta. Anta yarkubu. Tarkubu. Kalau dijadikan KKP, jadikan KKP seperti tadi tarkubu, hilangkan ciri KKSAD-nya seperti ta. Kemudian huruf pertama daripada akar kata ro itu karena sukun kita kasih alif penolong. Kemudian huruf kedua akar kata itu domah, maka alif penolong itu kita kasih domah juga. Kemudian akar kata ketiganya kita sukunkan jadi urkub. Antuma. Kalau antuma urkuba. Antum urkubu. Anti urkubi. Antunna. Urkubna. Oh iya. Fikum illa. Ini illan ini enggak kecuali artinya nih. Illa mungkin kecuali Pak Dril. Ini illan ada tandanya di situ Pak Dril. Tanwin ya. Oh, jadi ada tanwin menunjukkan apa tuh? Ya kata benda itu. Iya, menunjukkan salah satu ciri kata benda Pak Dril. Illan merupakan ciri khas kata benda. Sehingga ini bukan illa ya. Iya, bukan. Karena awalnya tadi Pak Dril, awalnya illan kok ada tandin. Jadi merupakan kata benda dia. Jadi berapa huruf di akar katanya apa nih? Oh, alala ya. Alala. Ya. Huruf kembar.
Allah, huruf kembar. kembar. Ya, dengan pola alif jadi fi'lun gitu. Ya, Ya. jadi bagaimana membuat pola kata bendanya Pak Hasan? Ya, alif itu kita apakan menjadi fa, Ya. jadi fi, ainnya itu la, karena dia itu tasdid, jadi kita sukunkan fi, kemudian la menjadi la juga di sini, fi'lun. Fi'lun. Oh iya. Jadi ini yakin ini bahwa ini kata benda ya. Karena tadi saya mau menggugat nih. Ini huruf nih. Artinya kecuali. Ya. Jadi yang baik ya. Atas kalian keturunan yang ini di sini pengertiannya keturunan ya. Ya. Keturunan Ya. yang baik. Ya, lanjut. Bagaimana cara mencari akar kata zimmatan? Cara mencari apa? Kebetulan dia sekarang kan ada kita hilangkan ciri-ciri yang melekat padanya. Seperti ini kan kata benda. Ciri kata benda itu ada salah satunya tanwin, ta marbutah. Kemudian tinggal kalau kita hilangkan ta dengan tanwinnya itu kita hilang tinggal zimma. Jadi zimma ini kan ma itu kan merupakan tasdid, merupakan kata kembar. Jadi kita coba-coba Huruf kembar ya. Iya. Jadi kita lihat di kamus. Jadi ketemu zaman nanti apanya? Zaman. Iya. Ya, Zaman. Ya, terjemahannya ini sebenarnya terjemahan perjanjian di sini sudah terjemahan tafsir nih. Kalau aslinya kan mencetak apa lagi? Lemah. Mencela itu lagi pada. Mencela ya. Iya. Perjanjian Pak, dia ada itu. Ada dua ya. Perjanjian ada di zimatan di bawahnya Pak dia. Oh iya yang bawahnya ya. Betul. Iya, zimatan. Ya, pas sekali itu. Zimamun. Sebelumnya ahidan ya Pak Ustadz ya. Hah? Yang ayat-ayat yang lalu perjanjian itu ahidan kalau nggak salah. Ahdan. Oh iya. Ahdan ya. Ahdan ya. Banyak lah kata perjanjian ya. Ya. Nah, kita ini kan perjanjian, kesepakatan, MOU, nah kan sama aja. Iya, mungkin konteks ayatnya ya. Kan satu kata banyak arti, banyak kata satu arti. Jadi kalau gitu membuat pola kata bendanya bagaimana Pak Hasan? Kata bendanya Pak? Pola kata bendanya itu zi-nya itu pa, ain itu kan ma-nya Pak Del. Seperti tadi dia ada dimatikan di situ. Jadi fi'la, kemudian ma satu lagi dila, dan kemudian ada ta di situ kita tambahkan fi'latun namanya. Gitu Pak Del ya. Iya. Oke. Ini kenapa dikatakan ini sebagai objek? Karena dia domah domah karena dia fathah Pak Del. Fathah ya. Fathah, ya. Jadi kalau begitu la di sini artinya tidak ada kan? Ya. Bukan tidak juga begitu Pak. Ya? Tidak juga. Jadi kan daripada banyak mereka tidak menjaga. Tidak ada perjanjian. Tidak ada. Dan tidak juga menjaga perjanjian. Iya. Dia kan layar kabu. Iya, layar kabu fikum illa wala zimma. Tidak menjaga illa tadi persaudaraan, hubungan keturunan dan juga tidak perjanjian. Iya.
Dan tidak juga, oh ya, tidak juga perjanjian. Tidak juga ya, tidak ada. Ya, hampir sama. Perjanjian. Ini kan kalau orang musyrik, Pak. Iya. Ini nampaknya saya lihat ini nih. Lain di mulut, lain di hati nampaknya nih Ya, ayatnya. jadi Iya, dia iya. mereka tidak juga menjaga Ya. persaudaraannya. Kalau udah benci aja ya. Iya. Ya buktikan Nabi Muhammad sama Abu Jahal itu kan apa pada persaudaraan kan. Iya, iya. Iya. Kemudian terus lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ya Yurduna. Yurduna. Ini akar katanya apa? Pak Hasan. Rodia, Pak Dril. Coba rubah pelakunya dari huwa sampai hunna. Oh, KKL. Yang radia KKL, Pak. Iya. Iya, KKL. Yang radia yang pola pahalanya, Pak. Ya pola pahala. Huanya Rodi. Radia. Radi. Coba radia tetap, Pak. Ya. Hanya kasrah. Ya, Rodia. Ya. Rodiani. Ya. Bab itu KKL, Pak. Nggak boleh nih. Ini yang oh iya. KKL. Ini yang sekarang apa Pak Adil, KKL? Ya KKL untuk pelaku huwa sampai hunna. Huwa, huma, hum, hiya, hunna. KKL dulu, KKL. Rodia. Huma. Ya. Polanya fa'ala ya Pak Adil. Ya. Fa'ala. Ya. Rodia, Rodiu. Radio itu bagaimana jadinya? Radu, jadi Radu dia. Radu ya. Iya. Rodiat. Ya. Rodiata. Ya. Rodina. Oke. Rodina. Ya. Jadi ini kenapa pula af'ala dalam kata yurduna ini? Apa ciri khasnya? Ada karena kalau yurda dia baru fa'ala Pak Adil, karena ini yurdu cirinya itu ada di yu, kemudian di du-nya itu ini kan Bapak buat itu. Ya yurdiyuna kan di asli udah Bapak buat itu. Iya, aslinya kan di yuna. Itu kan. Jadi domah kasrah sukun itu Pak. Kasrah. Iya, yurduna. Ya. Ya. Jadi ini pola af'ala ya, sudah terjawab. Nah, kita langsung kum bi afwahihim. Afwahihim ini kan Pak Hasan sebutkan sebagai kata benda majmu'. Iya. Jadi kata benda antara dengan apa? Antara afwahi dengan him. Jadi afwahi ini kenapa nih afwahi ini? Kalau gitu afwahi ini kan belum tentu langsung kasrah. Apa aslinya? Aslinya kan afwahan Pak Adil. Karena ada bi sebelumnya di penggalan 17 merupakan huruf jar yang mengkasrahkan kata benda setelahnya menjadi afwahin. Kemudian dia kan bermajemuk dengan him menjadi afwahi. Tanwinnya hilang. Jadi kalau gitu gabungan antara kata benda dengan kata ganti kan gitu. Ya. KBM itu kan banyak macamnya, ada 4 atau 5 macam gitu kan. Ini salah satunya adalah gabungan antara kata benda dengan kata ganti. Ya, Pak. Begitu. Sekarang kita lanjut. Afwahi. Ini kan Pak Hasan sebut ini jamak, ya kan, KBKK jamak. Kok tahunya jamak dari mana? Ke kamus Pak.
Tanpa melihat kamus tetap hadir. Tanpa Boleh, melihat Pak. kamus. Tanpa melihat kamus. Ya, ini pokoknya kita analisa dulu. Tanpa melihat kamus kita bisa memprediksi. Punya feeling, punya intuisi. Dan alif di antara waw dan ha itu. Oh ya, panjang itu Pak Adriel. Nah, dari mana? Afwahi. Alif di depan, Alif di af. depan. Itu. Afwa, jadi dia alif pertama dan alif kedua antara Iya. dan ketiga. Oh iya. Alif di depan dan alif alif. di belakang waw. Oh iya. Ya, di antara huruf dua ketiga Iya, kan iya. itu. Jadi Iya, makanya iya. kita ini tanpa melihat kamus kita sudah bisa menentukan jamak Pak Hasan. Iya. Kemungkinannya 99,9% Pak Hasan itu jamak. Iya. Ya, ini luar biasa ilmunya dapat Pak Hasan. Amin. Dapat ini sebagai orang baru Iya. ini luar biasa. Masya Allah hebat. Iya. Hebat kok. Dibandingkan dengan kami dulu belajar dulu ini belum tahu nih. Sekarang sudah langsung tahu. Kalau saya melihat sekarang ini kelas-kelas baru sekarang ini kelas akselerasi nampak yang saya lihat nih. Alhamdulillah. 3 bulan bisa muncul tampil. Kita dorong Pak Ustadz. 3 bulan harus tampil. Jangan menunggu setahun. Nah, pokoknya 3 bulan tampil. Alhamdulillah progres. Jadi baru kita mengkonfirmasi ke kamus. Iya. Apa benar atau tidak? Buka kamus halaman berapa? Kamu Yunus itu Pak, buka 326 itu. Iya. Ya, ada di 326 jamaknya afwah. Ada. Jadi kalau gitu tuh kalau kita ketemu kata benda yang jamak, kita harus mencari tunggalnya. Apa tunggalnya? Fuhun. Fuhun. Ya, Kalau ya, fuhun tuh pola kata bendanya apa? Fu'lun. Oh ya, fu'lun. Kok tahu fu'lun? Bagaimana tahunya fu'lun? Fa itu di fu-nya itu Pak Adil. Ain di waw yang dimatikan jadi fu'lun apanya. Fu'lun. Soalnya begini Pak Hasan. Ya. KBKK ini belum tentu pasti KBKK. Mungkin saja KBPA, mungkin saja KBSL. Mungkin gitu kan. Kita kan mencari kepastian. Makanya kalau ketemu KBKK yang jamak harus mencari tunggal. Itu tujuannya untuk memastikan apakah jenis kata bendanya itu. Kalau ini fu'lun, kalau gitu berarti pola kata kerjanya nyangkut sekalian pola kata kerjanya. Karena ada juga pola jamak ini pada KBKK tunggalnya malah KBPA. Ashabun. Jadi ternyata tunggalnya sahibun. Sahibun. Ya. Ada. Kan ngerti maksudnya Pak Hasan ya? Ya, dikit-dikit Pak Adil, belum total. Saya ulangi lagi. Iya. Kalau kita ketemu suatu kata benda yang jamak, wajib hukumnya mencari tunggal. Untuk menentukan jenis. Untuk menentukan jenis kata benda itu. Karena KBKK ini belum pasti. Kalau sudah tahu tunggalnya dalam kamus, baru kita sudah yakin, hakul yakin 100% bahwa ini KBKK. Itu. Mantap ilmunya Pak Hasan. Makasih banyak Pak Adil. Kalau ditelusuri terus menyenangkan kok mengolah ayat Al-Quran ini. Terasa nikmatnya. Iya. Ini kan kenikmatan hati nih Pak Hasan. Insyaallah Pak Adil. Biasa, Masya Allah ya. Kita lanjut. Seru juga nih. Ta'ibah. Akar kata. Ini pelakunya kita beri anta ini.
Ini kan ta ini kan bisa anta nih. Bagaimana nih Pak Hasan? Iya. Tak ba. Ya, kenapa nggak anta? Kenapa ya? Kenapa kok nggak anta? Dia nawar. Anta lah. Bisa menawar. Kok anta gimana? Nggak. Pelakunya, Saya kan Pak. iya. Gimana? Anta dan iya sama Pak Hasan. Iya, sama itunya. Kenapa Bapak pilih karena, iya? Kenapa? Kulubu itu apa Pak Adil? Apanya? Gender ya, lebih ke gender kalau. Jama. Ya, kalau dipakai anta. Perempuan kayaknya apanya kalau apa? Kan dia nanti tak bakulubuhum. Jadi betul. ada tersangkut ke ayat setelahnya Pak Adil kira-kira gitu apanya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Jama. Kenapa? Bapak di sini kan keterangannya ini kan kulubu iya. Iya. Jadi Bapak jawab tadi kata Pak Adi kan anta. Bapak jawab iya karena kaitannya dengan kulubu. Kenapa? Apa alasan utamanya Pak Hasan? Karena KBKK-nya subjek jamak apa? Kenapa subjek jamak? Kenapa? Karena kulubu kalau dia subjeknya kan dia ada doma. Doma di ba itu. Ya. Kalau doma di ba. Ya, kalau doma di ba ya. Ya, jadi kalau dia dibuat pelakunya anta, bertabrakan nanti antara kulubu dengan anta. Kata kulubu, punya saya nih, kamu ambil, katanya ke anta kan. Jadi anta nggak cocok di sini. Dari segi konteks juga nggak cocok loh. Jadi dia memang iya. Tandanya makanya kulubu itu ya. Tapi kalau kuluba mungkin anta. Tak ba kuluba. Baru. Tapi kalau tak ba kulubu, maka itu pasti mirip kulubu. Iya di sini. Iya. Tanya Pak Ustadz. Itu kulubunya itu karena dimanai gender perempuan atau apa Pak? Ya, otomatis Pak. Red only ini. Jamak ya. Karena, jadi dia pasti iya. Nah, berarti sinkron Pak. Saya pernah searching di AI. Itu ada 2, ChatGPT dan DeepSeek. Ya. Jadi hiya itu merujuk ke hal-hal jamak yang ghairul akli. Itu yang tidak punya akal. Betul. Ya, tidak punya akal. Ya, betul. Nah, makin bertambah lagi ilmu Pak Hasan nih. Dasarnya itu. Ya, jadi kalau tidak apa kulubu itu ya Bu ya. Artinya kita ambil hiya itu artinya hati itu kita apakan gendernya itu apa namanya tuh perempuan gitu. Enggak gitu ya Bu ya. Bukan perempuan dalam bentuk seperti perempuan manusia ya, tapi perempuan dari segi gramatikal bendanya itu. Iya. Setiap benda itu punya gender, Pak. Iya, gender. Ya, itu kan pernah dengar maskulin, feminin, pernah nggak dengar Bapak? Iya. Tapi maskulin, feminin itu kan nggak semua benda, hanya benda-benda terbatas. Kalau di Al-Quran semua benda ada jenis gendernya. Itu bedanya, komplit semuanya. Cuma kan kita nggak bisa nanya, kenapa kok hati jamak ini perempuan? Kita nggak bisa tanya. Kenapa bumi perempuan? Kenapa matahari perempuan? Iya. Kenapa surga perempuan? Nah, kita nggak bisa jawab. Itu dari sononya. Iya, itu given. Jadi yang jelas kini ulubun. Itu kan jamak kan gitu. Jamak itu dianggap gender perempuan. Ini sinkron dengan pelaku hiya. Itu biasanya dalam ayat-ayat gitu. Itu banyak dalam ayat Pak Hasan. Iya. Nanti jamak ghairu akli, Pak. Jamak ghairu akli ya. Karena kalau mukminina segala macam itu biasanya kalau dijamakkan dalam bentuk tunggal itu huwa, Pak. Ya kalau tunggal huwa ya. Betul. Nah, tentu kata kerjanya itu berubah bentuk ini ya. Oke, kita lanjut. Ini itu bukan belum masih kulubun. Masih. Ini jadi tadi disebut
Qulubun ini jamak kan, Pak Hasan? Iya. Ya. Apa tandanya itu jamak? Walaupun Tanda. nggak pasti, wow sukunnya itu ya Pak Hasan. Iya. Tapi tetap bukan kamus ya Pak Hasan ya. Karena itu belum jaminan ya. Jadi kita menduga, ini bisa gini Pak. Hanya baru dugaan. Bisa kita menduga ini jamak, kan gitu. Ya. Tapi Karena nggak kuat Pak dia, gitu. sekuat afwahihim tadi Pak dia. Yang kuat tadi ya. Tapi Tapi kita 50-50 ya Pak dia. jadi ini kita konfirmasikan dengan kamus Kamus. alamat apa? Nah, nampak di kamus Pak Hasan ya. Apa kamus? Tunggalnya kan kalbun itu. Iya. Alamat kamus 353 sih kan? 363, 353. 353. 353. Kalau gitu seperti yang saya tanya tadi, kalau ketemu jamak tunggalnya apa? Ya. Albun. Falbun. Ya. Albun. Pola kata bendanya apa? Fa'lun. Ya. Fa'lun. Fa'lun, ya. Kalau gitu ketemu pola kata kerjanya apa? Fa'ala. Iya, pola kata kerjanya fa'ala. Ya. Itu urutannya Pak. Jadi ketemu jamak, dicari tunggalnya, akhirnya ketahuan polanya. Jadi polanya itu bentuknya. Jadi bentuknya di sini KB apa nih? KBKK ya. Iya. Nah, asalnya yang KBKK belum tentu KBKK. Bisa saja yang lain kan KBPA. Ini membuktikan bahwa terbukti secara analisa bahwa ini adalah KBKK. Ya. Dan kalbun tadi ya. Dan ada ketemu tunggalnya dan kita yakin bahwa ini KBKK. Yeah. Dengan kita kaitkan dengan kata kerjanya, pasti ketemu pada kamus itu pola fa'ala, tidak ketemu pada pola lain. Ya. Untuk meyakinkan. Mantap Pak Hasan ya. Ya. Udah paham maksudnya kan? Ya, banyak ilmu yang dapat apa di diskusi ini Pak Adil. Oke, lanjut. Baru lanjut. Lanjut Bunda Peri. Lanjut. Wa aksarum fasikun. Aksaruhum. Ini aksaru ini apa bentuknya? Kata benda superlatif. Ya, biasa disebut benda superlatif. Itu tahunya superlatif, bagaimana kita menentukan superlatif? Polanya Pak Hasan ya. Polanya af'alu. Af'alu itu Pak Adil. Af'alu. Jadi af'alu itu ingat dia kata akbaru ya Pak Hasan ya. Iya, akbaru. Allahu akbar, akbaru. Jadi bukan af'alun. Nah, bukan. Af'alu ya Pak Hasan. Ya. Jangan af'alun. Kan bisa saja ini sesuai dengan anunya kan aksaru, ya anunya af'alu. Jadi ini KBSL. Bisa lebih banyak, bisa paling banyak, atau ditafsir ditulis dengan kebanyakan mereka atau lebih banyak mereka. Oke. Tapapan yang pikir. Fasikuna. Apa bentuknya? KBPA. Jamak. Ya, jamak. Keterangan dari aksaru itu dia tuh Pak. Ya. Tahunya KBPA? KBPA kan polanya tahunya itu KBPA dari mana? Dari pola KBPA itu kan fa'ilun Pak Adil. Jadi fa-nya udah panjang, sin-nya udah kasrah, dan waw sukuna di belakangnya fasikun, fa'ilun untuk jamaknya. Kalau tunggalnya? Fasikan. Ya, Fasikun.
Fasikun. Sebagai subjek, anggaplah sebagai subjek. Ya. Fasikon. Ya, fasikun kalau apa? Subjek. Untuk kita anggap dulu subjek dulu. Ya. Fasikon. Fasikun. Siapun. Ya, fasikun ya. Kalau ganda. Ya, kalau ganda. Fasikoni. Fasikan. Kalau ganda fasikani. Apa salah? Fasikani. Kalau ganda? Ya, fasikani. Kalau ya. Kalau jamak ini kan. Ya. Oke, Pak Del. Mana Pak Del nih? Mental. Sinyal kali ya mental. Halo Pak Del. Pak Del mana nih? Mental kayaknya. Terlempar mungkin Pak. Ya. Oh iya, ini nggak ada lagi di depan. Mental ya. Ya, bentar lagi masuk. Oke, mental ya. Oke, kita cukup agak pas di ujung tadi ya. Baik, Bu, ditutup aja dulu, Bu Novi. Oh, baru masuk, sebentar. Biar kita sebentar. Pak Del, mental Pak Del tadi. Pak Del, baru masuk ini. Iya, terlempar. Oh iya. Ya, terlempar saya tadi. Masuk udah terakhir. Sekarang sebagai tadi objek. Ya, sebagai objek lagi, sebagai objek. Sebagai objek, silakan Pak San. Objek. Sebagai objek fasikan. Ya. Terus gandanya fasikaini. Ya. Jamak fasikin. Fasikina. Ya, fasikin ya, panjang juga panjang. Ya, alhamdulillah mantap. Wah. Pak Del. Ya. Nama Pak Hasan Takwim itu lebih tanya dari Pak. Hasan Takwim itu kan KBM. Hasani Takwim itu artinya apa? Hasani itu apa bentuknya Pak? Hasani ada sambungannya. Ya, Hasani ini bentuknya apa nih Pak? KBSL ya. Polanya apa lu? Nah, kalau Takwim ini bentuknya apa ini? Ayo. KBKK. Pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya Takwim ini. Pola kata kerjanya apa? Pak Hasan. Takwim. Fa'ilun, apa tuh? Fa'ilun. Yang lurus gitu ya. Nama aja nggak bisa dijawab. Ya, nggak apa-apa. Yang lain bisa dijawab, yang nama belum, Adril. Ya, baik, mantap, Bapak Ibu semuanya. Mantap. Terima kasih Pak Adril, masih terlalu basic baru. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Demikian diskusi kita pada pagi ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas atau belum sempat tersapa karena waktu ya. Maunya saya nyempat semuanya, tapi karena waktu juga. Jadi kita cukup sekian dan saya kembalikan kepada Bu Ike melanjutkan cerita berikutnya sekaligus kepada Pak Hendy. Silakan Bu Ike. Iya, baik Ustadz. Terima kasih. Tiada terasa sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Banyak ilmu yang kita dapati dalam diskusi ini sehingga bertambahlah ilmu kita dalam mengurai ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita masuk ke acara selanjutnya yaitu Tadabbur Al-Quran. Surah At-Taubah, surah yang ke-9